Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulaikan eh, pagi hari kita, baik-baik kita mendengarkan renungan pagi. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman-Mu ini akan menjadikan kami lebih lagi untuk menjalankan hari kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap pagi memberi kita awal yang baru ya Bapak Ibu. Tapi tidak semua pagi dimulai dengan semangat. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, ada hari-hari di mana kita merasa bingung, mungkin ada hari di mana kita merasakan kekhawatiran, atau bahkan merasakan yang namanya putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Di situ mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber dari pengharapan kita. Mari kita baca di Roma 15 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Tema renungan pagi hari ini saya mendapatkan tema yaitu satu-satunya pengharapan. Sumber pengharapan kita adalah sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dunia penuh ketidakpastian, Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang berubah-ubah. Kadang semuanya berjalan lancar, tapi di hari lain kita bisa yang namanya menghadapi masalah-masalah keuangan mungkin, masalah kesehatan kita mungkin, hubungan kita yang rusak mungkin, kekecewaan terhadap orang lain mungkin, terhadap diri sendiri, atau mungkin kita kecewa terhadap orang di sekitar kita yang terdekat. Kalau kita terlalu mengandalkan manusia atau keadaan, maka hati kita gampang yang namanya goyah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa juga sebagai ayat pendukung, Bapak Ibu bisa baca di Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Selain itu juga Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Paulus menyebut Tuhan sebagai sumber pengharapan. Artinya, harapan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri. Bukan dari uang, bukan dari pekerjaan atau dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Roh Kudus memberikan juga kekuatan untuk kita tetap berharap. Maksudnya, kadang kita tahu bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, tetapi hati kita tetap lemah. Bagian terakhir dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, kita tidak sendiri dalam berharap ya Bapak Ibu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan saat kita tidak tahu harus berkata apa dalam doa, mungkin Roh Kudus yang akan menolong kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Hasil dari pengharapan yang benar di dalam Roma pasal 15 ayat ke-13 juga menyebut bahwa saat kita hidup dalam pengharapan dari Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera.
Sukacita artinya sama dengan hati yang tetap bersyukur walau hidup belum sempurna. Damai artinya sama dengan hati yang tenang, tidak gelisah karena tahu Tuhan yang memegang kendali kita. Inilah dunia tidak bisa memberikan, tapi Tuhan berikan kepada mereka yang tetap berharap kepada Dia. Ada ilustrasi yang sangat sederhana yang saya mau sampaikan. Bayangkan ada seorang yang terjebak di tengah badai di lautan, tapi dia memegang erat pelampung. Pelampung itu bukan perahu besar, tapi cukup untuk membuat dia tetap bertahan sampai pertolongan datang. Demikian juga harapan dalam Tuhan. Mungkin hidup kita sedang dalam badai, tapi selama kita memegang Tuhan, kita tidak akan tenggelam. Sebagai penutup dari renungan pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Biarlah kita tidak lagi terlalu bergantung pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi bersandar penuh kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Dan saat hati kita lemah, mari kita mengundang Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan dan kedamaian. Renungan pada pagi hari ini saya tidak panjangkan Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa satu-satunya sumber pengharapan kita adalah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kembali lagi, di saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sudah mengetahui bahwa kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah sumber pengharapan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami sering merasa lelah, kami sering merasa cemas, dan kami sering merasakan kecewa. Tapi hari ini kami mau kembali menaruh harapan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar hati kami kuat dan damai sejahtera untuk kami terus berharap dan bersandar kepadamu. Di dalam hari-hari kami ke depan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.